Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fila rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadzal yaum al-mubarak insyaallah nuwasilu darsana ma'al kitab Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah. Alhamdulillah qad akhadna al-marfu'at al-asma al-marfu'ah. Insyaallah fi hadzal yaum sanakhudh at-tabi' lismin marfu'. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, dan alhamdulillah salah satu nikmatnya adalah nikmat Islam dan iman. Dan alhamdulillah kita juga masih diberi kesempatan nikmat untuk duduk bermajelis ilmu. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang isim-isim yang dirofa. Kemarin ada isim, ada muftada, terus ada khobar, dan isim kana, khobar, inna, kemudian ada fa'il, ada naibul fa'il. Dan insyaallah hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir dari pembahasan isim-isim yang dirofa pada halaman 78, yaitu at-tabi' lismin marfu'. Yaitu pengikut i'rab isim yang dirofa. At-tabi' lismin marfu', pengikut isim yang dirofa. Jadi dia nanti i'rabnya ikut kepada isim yang dirofa. Meskipun sebenarnya at-tabi', tawabi atau tabi' pengikut ini bisa saja mengikuti isim yang dinasab, bisa juga mengikuti isim yang dijar. Cuman karena sekarang pembahasan kita adalah isim yang dirofa, maka dia di sini mengikuti isim yang dirofa. Alhamdulillah. Jadi kalau isimnya marfu maka dia marfu, kalau isimnya mansub maka dia mansub, kalau isimnya majrur maka dia majrur. Itulah yang disebut dengan at-tabi'. Jadi dia ngikut kepada isim sebelumnya. Nah, yang diikuti di sini adalah i'rab, ya, bukan harokat akhir. Jadi i'rabnya yang sama, meskipun nanti harokat akhirnya mungkin akan sedikit berbeda. Nah, at-tabi' atau pengikut ada 4. Yang pertama adalah an-na'tu. An-na'tu yaitu sifat. Artinya adalah sifat. Yang kedua adalah al-'atfu, yang artinya adalah menggabung, penggabungan. Yang ketiga at-tauqid, at-tauqidu atau at-taqidu. Boleh dua bacanya, boleh tauqid habis tak huruf waw, boleh juga dibaca dengan at-taqid setelah taknya adalah huruf hamzah, yang artinya adalah penguat.
Dan yang keempat adalah al-badalu. Badal yang artinya adalah pengganti. Nah, itulah 4 isim yang nanti dia akan menjadi tabi, pengikut. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Penulis mengatakan an-na'tu atau as-sifatu. An-na'tu atau sering disebut juga dengan kata as-sifatu. Rumusnya adalah huruf nun. Apa itu an-na'tu atau as-sifat? Ialah pengikut dalam hal i'rab yang memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Dia adalah pengikut dalam hal i'rab yang memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Yang disifati disebut dengan al-man'ut. Yang disifati namanya adalah man'utun. Sifatnya disebut dengan an-na'tu. Yang disifati disebut dengan man'ut. Paham ya? Paham Rad? Mahdi? Nah. Coba Sel. Contoh dalam kitabnya adalah Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Nah, Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Ja'a fi'il madi mabni ma'lum. Ar-rajul sebagai apa Mahdi? Hah? Fa'il. Fa'il apa fi'il ar-rajulu? Fa'il ya. Rumusnya kemarin adalah huruf fa. Al-fadilu sebagai apa, Imran? Al-fadilu di sini sebagai na'at. Rumusnya tadi apa di situ? Na'at rumusnya apa? Huruf nun. Ya kan? Huruf nun. Nah, fi'il, fa'il, na'at atau sifat. Nah, apa fungsi al-fadil? Fungsinya adalah dia memberikan sifat kepada ar-rajul. Sehingga artinya ja'ar rajulul fadilu, telah datang seorang laki-laki yang mulia. Jadi al-fadilu dia adalah sifat. Ar-rajul yang disifati. Nah, karena al-fadilu sifat untuk ar-rajul, ar-rajulnya marfu, karena sebagai fa'il. Ya kan? Ar-rajul marfu sebagai fa'il. Maka al-fadil ikut marfu. Nah, paham ya? Kita ulang. Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Telah datang laki-laki yang mulia. Seorang laki-laki yang mulia. Ar-rajulu adalah fa'il, maka dia marfu'. Al-fadilu sifat untuk ar-rajul atau na'at, maka dia juga ikut marfu'. Mudah kan? Paham Ran? Insyaallah. Alhamdulillah.
Contoh selanjutnya, alal maktabi kitabun jayyidun. Alal maktabi kitabun jayyidun. Alal maktabi sebuhul jumlah huruf jar dan majrur. Kemarin disebut dengan sebuhul jumlah sebagai khobar. Kitabun mubtada. Jayyidun sebagai na'at atau sifat. Jadi jayyidun adalah sifat, kitabun yang disifati. Alal maktabi kitabun jayyidun. Karena kitabun mubtada berarti dia harus marfu'. Makanya harokannya domah. Jayyidun na'at untuk kitab, sifat untuk kitab. Berarti dia harus ikut marfu'. Jadi kalau kita ditanya kenapa jayyidun harokatnya domah, kenapa dia marfu? Karena dia ikut kepada kitab. Al-fadilu, kenapa dia marfu? Kenapa harokatnya domah? Karena dia ikut kepada rojul. Paham? Alhamdulillah. Makanya dalam kitabnya di situ penjelasannya ar-rajulu fa'ilun marfu'un bid-dhammati man'ut. Ar-rajulu adalah fa'il dan dia rafa dengan tanda dhammah dan dia adalah yang disifati. Al-fadilu na'tun marfu'un bid-dhammah. Al-fadilu adalah sifat dan dia rafa dengan tanda dhammah. Alal maktabi kitabun jayyidun. Alal maktabi khobarun fi mahali raf'in. Alal maktabi adalah khobar menduduki kedudukannya rafa. Kitabun mubtadaun marfu'un bid-dhammati man'ut. Kitab adalah mubtada rafa dengan tanda dhammah dan dia adalah yang disifati. Jayyidun na'tun, dia adalah sifat rafa dengan tanda dhammah. Alal maktabi kitabun jayyidun, apa artinya Mahdi? Di atas meja ada sebuah kitab yang bagus. Bismillah. Kita kasih contoh lagi. Hapus nih ya. Hapus. Contoh
At-talibu al-mujtahidu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Najihun. Najihun. At-talibu al-mujtahidu najihun. Imran. At-talibu sebagai apa? Mubtada, Masya Allah. Mana khabarnya? Al-mujtahidu. Benar Mahdi? Mana khabarnya? Statur, mana khabarnya? Khabar. At-talibu al-mujtahidu najihun. Khabarnya mana? Najihun. Oke, barakallahu fiik. Al-mujtahidu sebagai apa Mahdi? Na'at. Ya. Al-mujtahidu sebagai na'at. Na'tun, mubtada, khabar, dan ini sebagai na'at atau sifat. Nah, al-mujtahidu disebut dengan na'at atau sifat. Nah, rumusnya adalah nun. Dia memberikan sifat kepada siapa? Memberikan sifat kepada tolib. Berarti tolib disebut dengan man'ut, yang disifati. Man'utun, yang disifati. Nah, karena at-tolib adalah mubtada, berarti dia marfu', tandanya dhammah. Karena al-mujtahidu sifat untuk at-tolib, na'at untuk at-tolib, berarti dia i'rabnya ikut untuk at-tolib. Karena at-tolib marfu', maka dia juga ikut marfu' dengan tanda dhammah. Jadi ini marfu', ini juga ikut marfu'. Nah, itulah yang disebut dengan na'at atau sifat. Dia i'rabnya ikut kepada yang sifati. Apa artinya at-talibu al-mujtahidu najihun? Yang rajin berhasil. Bismillah. Ya. Jadi tabi atau tawabi itu ikut dalam hal i'rab. Jadi yang diikuti itu adalah i'rabnya, bukan harokat. Adat dan jumlahnya nanti kita bahas. Jadi kalau harokat akhir kemungkinan bisa berbeda tergantung bentuk dari isimnya sendiri. Nah, itu dia yang dimaksud dengan na'at man'ut. Oke. Na'at ada dua macam, na'tun hakikiyun dan na'tun sababi. Apa itu na'at hakiki? Na'at hakiki adalah dia isim yang memberikan sifat kepada isim yang diikuti. Seperti misal di atas. Kayak contoh, alal maktabi kitabun jayyidun. Jayyidun itu kan memberikan sifat kepada kitab. Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Ar-rajulu al-fadilu memberikan sifat kepada ar-rajul. Nah, itu yang dimaksud dengan na'at hakiki. Jadi lebih simpelnya na'at hakiki itu adalah na'at yang dia memberikan sifat kepada isim sebelumnya. Sebelum si na'at.
Ya, dipisah boleh, tapi hukum asalnya dia harus gandeng. Terkadang berpisah, biasanya kalau dipisah maka dipisah dengan naat juga. Naat itu harus jatuh setelah qala, jangan qala ya. Ja'a al ustazu al karimu. Telah datang ustadz yang mulia. Al karim. Ja'al ustazul karim. Al ustazu sebagai al ustazu sebagai fa'il i'rabnya ya. Ini fi'il, ini fa'il. Al karimu sebagai naat. Rumusnya adalah huruf nun. Ini sifat, berarti ini man'ut yang disifati. Nah, ini marfu', al-ustazu marfu', al-karimu marfu' karena dia ikut kepada al-ustadz secara i'rab. Nah, apa itu naat hakiki? Naat hakiki adalah dia naat yang memberikan sifat kepada isim sebelumnya, yaitu al-ustadz. Al-ustadz ini datang setelah naat apa sebelum naat? Sebelum. Nah, al-karim di sini memberikan sifat kepada isim sebelumnya, maka al-karim disebut dengan na'tun hakikiyun. Naat hakiki. Karena nanti yang akan kita bahas selanjutnya adalah naat sababi, dia memberikan sifat kepada isim setelahnya. Tapi ya, kali ini kan sebelum naat. Kalau nanti akan ada naat yang dia memberikan sifat kepada isim setelah naat. Nah, itu yang dimaksud dengan naat hakiki. Nah, cara menyusunnya untuk naat hakiki, yang pertama, adat atau bilangannya harus sama. Jadi naat hakiki dengan man'ut jumlah atau bilangannya harus sama. Yang kalau man'utnya atau yang disifati adalah mufrad, maka naat hakiki juga harus ikut mufrad. Kalau man'utnya musanna, maka naat hakiki ikut musanna. Kalau man'utnya jamak, berarti naat hakikinya ikut jamak. Yang kedua, nau atau jenis. Kalau man'utnya adalah muzakkar, maka naat hakiki juga harus ikut muzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, naat hakikinya juga harus ikut mu'annas. Yang ketiga adalah at-ta'yin. At-ta'yin ini yang harus diperjelas, ini untuk membedakan nanti antara naat dengan hal. Ya. Ya, i'rabnya ikut sama semuanya juga ikut. Nah, kejelasannya yaitu nakirah atau ma'rifahnya harus ikut. Jadi kalau yang disifati itu nakirah, sifatnya juga harus ikut nakirah. Yang disifati ma'rifah, sifatnya juga harus ikut ma'rifah. Contoh, ja'a rajulun fadilun.
Jaa rajulun fadilun. Terus jaa rajulani fadilani, jaa rijalun fudola. Jaa rajulun fadilun. Nomor 2, jaa rajulani fadilan. Terus jaa rijalun fudola. Fudola itu jamak taksir dari fadil. Nah. Oke, Mahdi. Berisikkan kursi kita ini ya. Ja'a rajulun fadilun. Rajulun sebagai fa'il. Fadilun sebagai na'at. Nah, barakallahu fiik. Rajul jamak apa mufrad? Mufrad. Maka fadil ikut mufrad. Ya kan? Rajulnya mufrad, maka fadilnya ikut mufrad. Rajulnya nakirah ma'rifah? Nakirah. Maka fadil juga ikut nakirah. Muzakkar muannas rajul, maka fadil ikut muzakkar. Jaa rajulani fadilani, sama, rajulani fa'il, fadilani na'at. Fadilani sifat untuk rajulani. Karena rajulani musanna, fadilani ikut musanna. Rajulani muzakkar, fadilani ikut muzakkar. Rajulani jaa rijalun fudola'u. Rijalun fa'il. Fudola'u na'at. Rijalun jamak apa musanna? Berarti sifatnya ikut jamak. Nakirah ma'rifah? Nakirah ikut nakirah. Muzakkar muannas? Muzakkar berarti ikut muzakkar. Paham ya? Selanjutnya jaa ar-rajulu al-fadilu. Jaa ar-rajulani al-fadilani. Jaa ar-rijalu al-fudola'u. Sama ya. Ar-rajulu fa'il, al-fadilu
Na'at. Ar-rajulu ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Maka al-fadilu ikut ma'rifah. Apa bedanya contoh yang di sini dengan yang sebelah sini? Ma'rifah nakirah. Sisanya sama. Yang di sini nakirah semua, yang di sini ma'rifah semua dengan alif lam. Ar-rajulani fa'il, al-fadilani na'at. Ar-rajulani musakar. Al-fadilani musakar. Ar-rajulani musanna, al-fadilani musanna. Ar-rajulani ma'rifah, al-fadilani ma'rifah. Ar-rijalu fa'il, al-fudola'u na'at. Ar-rijalu jama', al-fudola jama'. Ar-rijalu ma'rifah, al-fudola ma'rifah. Ar-rijalu musakar, al-fudola juga ikut musakar. Ini pakai imra'atun itu ya, kita ganti. Ja'at muslimatun ja'at muslimatun apa? Karimatun. Nah. Ja'at muslimatun karimatun. Atau biar nggak bingung, kita pakai tetap yang fadil ya. Ja'at muslimatun fadilatun. Nah. Beda ya? Beda. Muslimatun sebagai fa'il. Artinya adalah muslimah, seorang perempuan. Fadilatun sebagai na'at. Muslimatun marfu, maka fadilatun ikut marfu. Muslimatun mufrad apa musanna? Fadilatun ikut mufrad. Muslimatun ma'rifah nakirah, berarti fadilatun ikut nakirah. Muslimatun mu'annas muzakkar, maka fadilatun ikut mu'annas. Makanya di sini al-fadilu atau fadilun, ya kan? Enggak ada takmar buta. Di sini kita tambah takmar buta karena dia memberikan sifat kepada yang mu'annas. Ja'at muslimatani Mahdi. Gimana naatnya? Fadilatani barakallahu fiik. Fadilatani. Muslimatani fa'il, fadilatani na'at. Ja'at al muslimatu jama'. Imran, gimana naatnya? Ambil yang sini,
Ini salah ya. Al-fadilatu. Dia jadi jamak muannats salim juga ya. Ja'at al-muslimatu al-fadilatu. Al-muslimatu fa'il, al-fadilatu na'at. Paham? Insyaallah. Contoh di kitabnya ja'at imra'atun fadilatun, ja'at al-mar'atani al-fadilatani, ja'at nisa'un fadilatun, harusnya itu ya. Itu salah, yang nomor terakhir itu salah karena nisa itu jamak sementara fadil itu mufrad. Terus nisa itu muannas sementara fadil itu muzakkar. Mau insyaallah cara nyusunnya naat hakiki. Insyaallah. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis dari naat hakiki. Jenis dari naat hakiki ada 3 macam. Yang pertama adalah isim zahir. Isim zahir atau disebut juga dengan isim mufrad ya. Karena dia itu yang penting bukan jumlah atau syibhul jumlah. Nah, isim mufrad atau isim zahir yang bisa jadi naat itu adalah isim mustaq. Yang bisa jadi naat itu adalah isim mustaq. Apa aja isim mustaq? Isim fa'il, siyahul mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabbihah, sama isim tafdil ya. Itu adalah isim mustaq yang bisa jadi fa'il. Yang bisa jadi naat. Dan isim jamid yang kemasukan ya nisbah. Isim jamid yang kemasukan ya nisbah. Maka dia juga bisa jadi naat hakiki. Isim jamid yang kemasukan ya nisbah. Nisbah yang pembahasan terakhir ya. Tadi kita contohnya semuanya rata-rata pakai isim fa'il ya. Al-fadilu itu isim fa'il. Kita belum nemu yang pakai isim maf'ul. Contoh di sini, hadza amalun nafi'un. Hadza amalun nafi'un itu amalun khobar dari hadza. Hadzanya mubtada, nafi'un naat atau sifat dari amal. Makanya di situ ada keterangannya, nafi'un na'tun haqiqiyun min ismil fa'il. Nafi'un yang di bawah hadzan amalun nafi'un itu kan ada huruf kecil. Dia adalah naat hakiki berupa isim fa'il. Terus contoh yang kedua, at-ta'ifatu al-mansuratu baqiyatun ila qiyamis sa'ah. At-ta'ifah artinya kelompok, al-mansurah yang ditolong, baqiyatun artinya tetap, ila qiyamis sa'ah. Ta'ifah mubtada, baqiyatun khobar, al-mansurah sebagai sifat dari at-ta'ifah. Kelompok yang ditolong akan selalu ada sampai hari kiamat. Nah, penjelasannya di situ, al-mansuratu na'tun haqiqiyun min ismil fa'ul.
ismil maf'ul. Khobarnya baqiyah. Baqiyatun khobar. Ya, atau ifah mubtada. Jadi al-mansura naat dari mubtadanya. Al-mansura adalah naat hakiki berupa isim maf'ul. Contoh yang ketiga, inna Fatimata thalibatun nasyitatun. Fatimata isim inna. Thalibatun khobar naat dari thalibah. Di situ penjelasannya, nasyitatun na'tun hakikiyun, dia adalah naat hakiki berupa sifat musyabbihah. Sifat musyabbihah yang ikut wazan fa'ilun. Al-akhu al-akbaru jamilun. Al-akhu mubtada, jamilun khobar. Al-akbaru naat dari al-akhu. Saudara yang paling besar ada dia kan ganteng. Al-akbaru naat hakiki berupa isim tafdil. Boleh juga di sini yang belum disebutkan adalah naat berupa isim jamid yang bersambung dengan ya nisbah. Kita kasih contoh. Ana rajulun andu anduni andunisiyun. Nah, dari kata Indonesia. Ya, kalau nggak andu boleh pakai indu. Ana rajulun andunisiyun. Ana mubtada, rajulun khobar, andunisiyun naat dari rajulun. Dan andunisiyun itu kata Indonesia, isim jamid itu ya, ditambah ya nisbah. Dia jadi sifat untuk rajulun. Contoh yang kedua, hadhihi al-falaku suratun makkiyatun. Kebanyakan makkiyatun. Al-falaku suratun makkiyatun. Al-falaq mubtada, suratun khobar, makkiyah naat dari surah. Al-falaq adalah surat makkiyah. Nah, makkiyah ini asalnya adalah kata Makkah, nama kota, dan dia termasuk isim jamid. Dan dia boleh jadi naat karena ada ya nisbah.
Contoh juga al-madrasatu ibtidaiyatu al-islamiyatu al-madrasatu al-ibtidaiyatu al-islamiyatu, SD Islam. Al-madrasah sekolah, ya kan? Kita kasih mubtada'nya. Hadhihi mubtada. Al-madrasah khabar. Al-ibtidaiyah sebagai Naat 1, al-islamiyatu sebagai naat 2. Nah, naat hakiki boleh lebih dari 1. Makanya tadi kita katakan dia bisa terpisah dari man'ut, tapi biasanya yang memisahkannya juga berupa naat. Ya. Al-ibtidaiyah itu adalah aslinya apa? Dari kata ibtidaun. Masdar dari ibtada'a yabtadi'u, masdarnya ibtidaun. Al-islamiyatu asalnya adalah kata islamun. Masdar juga dari kata aslama yuslimu, masdarnya islamun. Masdar isim jamid. Kenapa kok dia bisa jadi naat di sini? Karena bersambung dengan ya nisbah. Paham? Insyaallah. Lanjut apa selesai? Satu lagi. Selanjutnya adalah dari syubuhul jumlah. Nah, naat juga bisa berupa dari syubuhul jumlah, yaitu berupa dzaraf majrur atau jar majrur. Dengan catatan syubuhul jumlah itu jatuh setelah isim nakirah. Jadi yang disifati harus nakirah. Kalau dia ma'rifah, maka syubuhul jumlahnya enggak jadi sifat. Maka dia akan jadi hal, nanti akan kita bahas. Contoh di situ, rajulun tahtas sajarati jalisun. Rajulun tahtas sajarati jalisun. Rajulun mubtada. Jalisun khabar. Nah, rajulun kan nakirah, kok boleh dia jadi mubtada? Karena disifati oleh syibhul jumlah tahtas sajarati. Jadi syibhul jumlah di situ adalah naat fi mahalli raf'in. Kita perhatikan rajulnya, maka rajulnya di situ nakirah. Jadi syibhul jumlah jatuh setelah isim nakirah, dia jadi naat. Tapi ini bukan kaidah baku ya. Biasanya seperti itu. Karena bisa jadi jumlahnya jadi khobar. Contoh yang kedua. Ja'a rajulun min bani Israila. Israila itu mamnu minas sorfi.
Ja'a rajulun min bani Israila. Rajulun fa'il marfu. Min huruf jar. Bani majrur karena ada huruf jar. Israila majrur karena mudhafun ilaih. Min bani Israil adalah sibhul jumlah dari jar majrur dan dia naat hakiki untuk rajul. Karena rajul di situ nakirah. Di situ ada penjelasannya di bawahnya. Rajulun tahta syajarati jalisun, itu penjelasannya salah ya. Kok fauqa kulli sautin. Seharusnya tahta syajarati na'tun hakikiyun min zorfin wa majrur. Tahta syajarati adalah na'at hakiki berupa zorob majrur. Min bani Israil na'tun hakiki min jar wa majrur. Min bani Israil adalah na'at hakiki berupa jar dan majrur. Insya Allah kita bahas singkat, besok kita merujuk lagi. Yang ketiga adalah berupa jumlah. Boleh jumlah ismiyah, boleh juga jumlah fi'liyah. Contoh, hadza amalun yufidu. Amalun yufidu. Hadza mubtada, amalun khabar. Yufidu jumlah fi'liyah. Sebagai apa dia? Naat dari amal. Yufidu na'tun hakiki adalah naat hakiki berupa jumlah fi'liyah. Mada yaumun barduhu syadidun. Arti yang tadi hadza amalun yufid artinya adalah